jika sama saya tidak perlu arif dan bijaksana, cukup jadikan saya yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, setinggi puja dan sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan yang kasihnya yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang dan yang sayangnya yang tak pernah berkurang. Allah telah menciptakan seluruh isi bumi ini. Allah menciptakan langit tanpa talu dan tungan, menciptakan bumi tanpa tiang, dan Allah telah menciptakan ada yang cantik dan ada yang jelek. Jikalau jelek seperti Bapak dan jika cantik seperti saya, na'udzubillah. Dan langkah yang kedua, marilah kita hadirkan sang padang pasir yang minum kopi tanpa gula pasir. Beliau biksu bukan dari Cina, beliau lenang bukan dari Amerika. Beliau adalah Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, lahir di Mekah pada tahun gajah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati manajemen PT AR dan yang saya hormati Bapak dan Ibu yang berada pada kesempatan kali ini, dan yang saya sayangi kakak, abang dan teman-teman sekalian. Adapun judul ceramah singkat saya pada kesempatan kali ini adalah zakat. Momentum Ramadan saat ini merupakan saat-saat yang tepat bagi kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Termasuk di dalamnya diwajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat termasuk dalam instrumen penunjang ekonomi masyarakat. Dalam instrumen zakat terdapat semangat ta'awun atau semangat tolong-menolong dan saling membantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, dan yang artinya sebaik-baik umat manusia adalah umat manusia yang bermanfaat bagi umat manusia lainnya. Di samping itu, zakat yang dikelola dengan baik dan benar akan mampu meningkatkan keimanan seseorang dan membersihkan hingga menyucikan jiwa serta diberkahi harta yang dimilikinya. Di sisi lain, zakat yang diperoleh dengan baik dan amanah akan mampu mengentaskan kemiskinan hingga perlu diketahui saudaraku, zakat ini hukumnya wajib apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sama halnya dengan sholat. Jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Dalam Al-Quran saja terdapat 26 ayat yang menjelaskan bahwa zakat ini memiliki kedudukan yang setara, sejajar dan sama halnya dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raki'in. Dan yang artinya laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat serta rukuklah dengan orang-orang yang rukuk.
Dan disebutkan pula dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina wa aqimus salata wa atuz zakata wa hum raki'un. Dan yang artinya, penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, orang yang beriman, melaksanakan salat serta menunaikan zakat dan seraya tunduk kepada Allah. Teman-temanku yang berbahagia, pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, zakat dikelola oleh sebuah lembaga yang sering kita dengar dengan sebutan Baitul Mal. Lembaga ini bertugas untuk mengelola hingga mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru negeri Arab tanpa terkecuali. Dan pada masa itu pula zakat ini mengalami peningkatan yang amat besar dan drastis, sehingga pada masa itu pula saudaraku, tak ada lagi dijumpai masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Semua dapat merasakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari pemaparan saya tadi kita bisa ambil benang emasnya atau kesimpulannya, yakni zakat telah memberikan bukti yang nyata, fakta yang valid akan kekuatan dan pengaruhnya dalam merombak perekonomian masyarakat. Sehingga saudaraku, tak ada lagi alasan bagi kita untuk meninggalkan perintah zakat ini, karena jika kita menebarkan zakat, yang kita tuai hanyalah manfaat. Insya Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Markoken ke Pangarongan, ulang lupa mana busi jekar, ulang kamu heran, au mana baru regar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi